Berikutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aset tetap tidak berwujud. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Stefanus Afrizal Simanjunta, NPM 24754066, dan rekan saya. Nama saya Budi Cahyati, NPM 24754060. Nama saya Valentina Manurung dengan NPM 24754068. Perkenalkan, nama saya Desi Aprilia Pramitasari, NPM 24754045. Perkenalkan, nama saya Dina Sanyamanda, NPM 24754050. Baik semuanya, yang pertama saya akan memaparkan definisi dari aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah salah satu jenis aset jangka panjang yang penting bagi keberlangsungan dan nilai kompetitif perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan, peran aset tidak berwujud semakin krusial atau sangat penting dalam laporan keuangan. Diatur dalam PSAK nomor 238, aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Yang pertama, non-moneter, bukan merupakan kas atau setara kas, bukan klaim untuk menerima jumlah kas yang tetap atau dapat ditentukan. Yang kedua, tidak memiliki wujud fisik, berbeda dengan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan yang memiliki substansi fisik. Contoh umum dari aset tidak berwujud meliputi hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, lisensi, dan goodwill yang diakui saat akuisisi. Dapat dikatakan menjadi aset tidak berwujud memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, teridentifikasi atau identifiability, dapat dipisahkan atau separable, timbul dari hak kontraktual atau hukum lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai karakteristik utama dari aset tidak berwujud. Untuk dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi. Yang pertama ada teridentifikasi atau identifiability. Kriteria pertama ini artinya dapat diidentifikasi dengan jelas, dengan 2 indikator utama. Yang pertama dapat dipisahkan atau separable, artinya aset tersebut bisa dipindahkan, dijual, atau dilisensikan secara terpisah dari bisnis utamanya. Contoh seperti merek dagang atau lisensi. Timbul dari hak kontraktual atau hak hukum, misalnya hak cipta, hak paten, atau perjanjian lisensi. Jika ada dasar hukumnya, maka aset tersebut dianggap teridentifikasi. Jadi intinya dari kriteria ini, aset tersebut harus dapat dibedakan dan dibuktikan keberadaannya secara jelas. Yang kedua ada pengendalian atau kontrol. Kriteria ini perusahaan harus memiliki hak untuk mengendalikan manfaat ekonomi dari aset tersebut. Biasanya pengendalian muncul dari hak eksklusif seperti hak merek dagang, paten, atau lisensi perangkat lunak. Selama perusahaan dapat mencegah pihak lain menggunakan atau mengambil manfaat dari aset tersebut, misalnya melalui perlindungan hukum, maka kriteria pengendalian dianggap terpenuhi. Lalu manfaat ekonomi masa depan, future economic benefit. Kriteria ini harus memberikan manfaat di masa depan. Bentuk manfaat ini dapat berupa pendapatan tambahan, misalnya royalti, penghematan biaya di masa depan, atau peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional. Jadi intinya selama aset tersebut berkontribusi positif terhadap nilai atau kinerja perusahaan, maka ia memenuhi karakteristik manfaat ekonomi di masa depan. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai aset tidak berwujud yang diperoleh melalui akuisisi terpisah atau purchase intangibles. Pada kondisi ini, aset tidak berwujud dibeli secara langsung oleh perusahaan sehingga
proses penentuan biayanya relatif lebih jelas, yaitu ada komponen biaya perolehan, harga beli termasuk biaya masuk ditambah atau biaya yang diatribusikan secara langsung. Lalu ada biaya mencakup profesional dan biaya pengujian aset. Pengukuran awal, biaya yang ditentukan di awal tadi, harga beli, biaya masuk tambahan, biaya-biaya yang mencakup pengujian aset, atau biaya-biaya langsung yang termasuk dalam perolehan aset akan dikapitalisasi sebagai nilai awal aset. Jadi, jurnal untuk mencatat saat akuisisi, nama akunnya yaitu aset tidak berwujud atau paten, lalu beban pelatihan karyawan pada kas atau bank. Beban pelatihan karyawan itu merupakan tambahan biaya atau biaya yang mencakup profesional dalam pengujian aset tersebut. Jadi dia dikapitalisasi atau dibebankan kepada aset tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan mengenai aset tidak berwujud yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Berbeda dengan akuisisi terpisah, pada kombinasi bisnis ada dua fokus utama, pengukuran nilai wajar dan pengakuan goodwill. Satu, yang pertama itu pengukuran nilai wajar atau fair value. Pada kombinasi bisnis, aset tidak berwujud harus diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah aset tidak berwujud tetap diakui meskipun sebelumnya tidak pernah diakui oleh entitas yang diakuisisi. Ini berarti selama aset tersebut memenuhi kriteria identifikasi, pengendalian, dan manfaat ekonomi, maka perusahaan pengakuisisi wajib mengukurnya pada nilai wajar dan memasukkannya ke laporan keuangan. Yang kedua, pengakuan goodwill. Setelah semua aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi termasuk aset tidak berwujud diukur pada nilai wajar, barulah kita menentukan goodwill. Goodwill adalah sisa atau residual dari biaya kombinasi bisnis. Secara sederhananya, goodwill itu adalah harga beli dikurangi dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Goodwill muncul karena perusahaan biasanya membayar lebih dari sekedar nilai aset fisik dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Selisih ini mencerminkan hal-hal seperti reputasi, loyalitas pelanggan, dan potensi sinergi di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Yang pertama yaitu tahap penelitian. Aktivitas ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru. Mengapa semua harus dibebankan segera saat terjadi? Karena tidak adanya kepastian hasilnya. Jurnal pencatatan pada tahap penelitian biasanya menggunakan beban penelitian dan pengembangan pada kas atau bank. Contoh kasus kapitalisasi pengembangan, PT Kreatif mengeluarkan biaya untuk mengembangkan aplikasi mobile baru. Bulan Januari sampai Maret terdapat penelitian sebesar 100 juta, hasilnya masih spekulatif. Bulan April terdapat bukti kelayakan semua 6 kriteria terpenuhi. Bulan April sampai Juni terdapat pengembangan sebesar 150 juta. Untuk pencatatan jurnalnya, pada bulan Januari sampai Maret, beban penelitian dan pengembangan pada kas atau bank sebesar 100 juta. Jurnal pada bulan April sampai Juni, yaitu aset tidak berwujud pada kas atau bank sebesar 150 juta.
Yang ketiga yaitu pengeluaran pemasaran dan pelatihan bahan. Pengeluaran ini harus dibebankan segera karena tidak memenuhi kriteria keteridentifikasian, pengendalian, atau menghasilkan masa manfaat ekonomi, seperti biaya startup atau praoperasi, biaya aktivitas pemasaran, promosi dan launching produk, serta biaya pelatihan staf. Yang keempat yaitu biaya perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan aset tidak berwujud. Sesuai dengan tujuannya, yang pertama, perangkat lunak dibeli, bisa dikapitalisasi sebesar biaya perolehan. Yang kedua, perangkat lunak dikembangkan secara internal untuk dijual. Biaya ini dibebankan terlebih dahulu hingga memenuhi 6 kriterianya, baru bisa dikapitalisasi. Setelah itu, aset digunakan baru bisa diamortasi. Yang ketiga, perangkat lunak dikembangkan secara internal untuk penggunaan internal. Seperti poin kedua, hanya saja yang membedakan yaitu adalah amortisasinya dimulai setiap aset siap digunakan. Yang kelima yaitu biaya situs web. Biaya pengembangan situs web tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, kecuali dapat dibuktikan bahwa situs web tersebut dapat menghasilkan masa manfaat atau masa ekonomi. Contoh kasus kapitalisasi biaya situs web. PT Dagang Cepat mengeluarkan biaya situs web dengan tujuan utama menghasilkan pendapatan dari penjualan online. Biaya studi kelayakan dan perencanaan awal sebesar 10 juta. Biaya jasa programmer untuk coding platform penjualan sebesar 120 juta. Biaya hosting tahunan sebesar 5 juta. Biaya pembuatan konten promosi untuk launching 8 juta. Jurnal pencatatannya yaitu aset tidak berwujud sebesar 120 juta, beban perencanaan situs web sebesar 10 juta, beban hosting 5 juta, beban promosi atau pemasaran 5 juta pada kas atau bank sebesar 143 juta. Selanjutnya, kita akan membahas aset tidak berwujud, bermasa manfaat terbatas. Pertama, penentuan masa manfaat. Faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Penggunaan yang diharapkan siklus hidup produk, stabilitas industri dan teknologi periode hukum atau kontrak, tindakan pesaing. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal pertama, penentuan masa manfaat. PT Edukasi membeli lisensi perangkat lunak untuk pembelajaran online dengan harga perolehan 400 juta pada 1 Januari 2021. Kontrak lisensi tersebut berlaku 10 tahun. Namun, berdasarkan tren teknologi, manajemen memperkirakan perangkat lunak ini akan digantikan dan menjadi usang dalam 6 tahun ke depan. Jadi, jawabannya, masa manfaat yang digunakan untuk amortisasi adalah 6 tahun. Kenapa? Karena masa manfaat ekonomi diestimasikan 6 tahun, lebih pendek dari periode kontrak yaitu 10 tahun. Amortisasi harus berdasarkan pada periode yang lebih pendek. Yang kedua, metode amortisasi. Metode amortisasi ada 3 metode. Yang pertama ada metode garis lurus, metode saldo menurun, dan unit produksi. Metode amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola, di mana manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut diharapkan akan dikonsumsi oleh entitas. Yang ketiga, perhitungan dan pencatatan jurnal amortisasi. Metode yang paling umum adalah metode garis lurus. Itu merupakan metode yang sering sekali digunakan. Asumsi nilai sisa aset tidak berwujud biasanya adalah 0, kecuali ada komitmen pihak ketiga untuk membeli aset tersebut. Selanjutnya ada rumusnya. Rumusnya ada beban amortisasi per tahun sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Pada slide ini kita akan membahas contoh soal perhitungan dan jurnal amortisasi garis lurus menggunakan data PT Edukasi dari contoh soal A1. Biaya perolehan adalah 400 juta. Masa manfaat 6 tahun, tanggal akuisisi 1 Januari 2021.
Perhitungannya, beban amortisasi tahunan sebesar 400 juta dikurangi nilai sisa yaitu 0 dibagi 6 tahun. Jadi sebesar 66.666.667 rupiah per tahunnya. Jurnal pencatatannya, beban amortisasi lisensi pada akumulasi amortisasi lisensi. Bahasa Inggrisnya, amortisasi expense lisensi pada accumulated amortisasi lisensi sebesar 66.666.667 rupiah. Yang keempat, tinjauan ulang masa manfaat. Entitas harus menelaah ulang estimasi masa manfaat, nilai sisa dan metode amortisasi setidaknya pada setiap akhir tahun buku. Jika penelaah menunjukkan adanya perubahan estimasi, misalnya masa manfaat aset menjadi lebih pendek, perubahan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi dan diterapkan secara prospektif. Contoh soal A3, tinjauan ulang masa manfaat. Menggunakan data PT Edukasi biaya 400 juta, amortisasi 66.666.667 rupiah per tahun pada 1 Januari 2024. Setelah 3 tahun diamortisasikan, manajemen memutuskan bahwa karena adanya produk pesaing baru yang unggul, aset tersebut hanya memiliki sisa manfaat 1 tahun lagi, bukan 3 tahun. Jawabannya, hitung dulu nilai tercatat awal 2024, biaya perolehan sebesar 400 juta, akumulasi amortisasi 3 tahun, jadi 3 tahun dikaliin 66.666.667 rupiah. Totalnya jadi sebesar 200 juta 1 rupiah. Nilai tercatat 1 Januari 2024. 400 juta dikurangi 200 juta 1 rupiah jadi total sebesar 199.999.999 rupiah. Yang kedua, hitung amortisasi baru. Nilai tercatat baru sebesar 199.999.999 rupiah akan diamortisasikan selama nilai sisa manfaat baru, yaitu 1 tahun. Amortisasi baru tahun 2024 yaitu 199.999.999 rupiah dibagi 1 tahun jadi hasilnya 199.999.999 rupiah. Jurnalnya pada 31 Desember 2024. Beban amortisasi lisensi pada akumulasi amortisasi lisensi sebesar 199.999.999 rupiah. Selanjutnya, aset tidak berwujud bermasa manfaat tidak terbatas atau indefinite useful life. Yang pertama, tidak diamortisasi atau no amortization. Yang kedua, kewajiban pengujian penurunan nilai tahunan atau annual impairment test. Contoh soal B1, uji penurunan nilai aset tidak terbatas. PT Brand Maju mengakuisisi sebuah merek dagang yang dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas dengan nilai tercatat atau kos sebesar 1 miliar rupiah pada 1 Januari 2021. Pada 31 Desember 2021, tim manajemen mengidentifikasi adanya perubahan signifikan pada pasar dan memperkirakan bahwa nilai terpulihkan atau recoverable amount dari merek dagang tersebut saat ini hanya 750 juta. Jawabannya, amortisasi merek dagang nihil atau 0 rupiah karena masa manfaatnya tidak terbatas. Yang kedua, uji penurunan nilai harus dilakukan karena nilai terpulihkannya sebesar 750 juta lebih rendah dari nilai tercatat sebesar 1 miliar. Untuk kerugian penurunan nilainya atau impairment loss sebesar 1 miliar dikurang 750 juta yaitu kerugian sebesar 250 juta. Untuk jurnal pencatatan 31 Desember 2021 yaitu kerugian penurunan nilai pada akumulasi kerugian penurunan nilai merek dagang sebesar 250 juta untuk mencatat kerugian penurunan nilai merek dagang yang tidak diamortisasi. Selanjutnya, penurunan nilai aset tidak berwujud atau impairment. A. Aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas. Yang pertama,
Pemicu penurunan nilai atau triggering events. Kategori pemicunya ada dua. Yang pertama eksternal. Contoh indikator eksternalnya adalah penurunan nilai pasar aset, perubahan signifikan pada lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, atau hukum. Kenaikan suku bunga yang signifikan, nilai tercatat aset neto, entitas lebih besar dari kapitalisasi pasarnya. Selanjutnya internal. Contoh indikatornya adalah bukti keusangan atau kerusakan fisik aset, perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset, bukti dari laporan internal yang mengidentifikasikan kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Yang kedua, prosedur pengujian 2 tahap atau two-step test. Tahap pertama, bandingkan nilai tercatat dengan nilai terpulihkan. Nilai tercatat didapat dari carrying amount dikurang dengan CE. Biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Nilai terpulihkan recoverable amount dikurang RA. Nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau fair value less cost to sell dan nilai pakai atau value in use. Jika CA-nya lebih besar dari RA, maka terjadi kerugian penurunan nilai. Sedangkan jika RA-nya lebih besar dari CA, maka tidak ada penurunan nilai. Tahap kedua, hitung kerugian penurunan nilai jika CA lebih besar dari RA. Rumusnya, kerugian penurunan nilai sama dengan nilai tercatat dikurang dengan nilai terpulihkan. Yang ketiga, perhitungan dan pencatatan kerugian penurunan nilai. Berikut adalah contoh soal A2 perhitungan kerugian penurunan nilai. Pada 31 Desember 2003, PT Teknologi memiliki paten dengan rincian biaya perolehan 800 juta, akumulasi amortisasi 200 juta, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan 550 juta, nilai pakai atau PV arus kas masa depan 580 juta. Jawabannya, pertama tentukan nilai tercatat atau CA. Cara mencarinya, CA sama dengan 800 juta biaya perolehan dikurang dengan 200 juta akumulasi amortisasi. Hasilnya sebesar 600 juta. Yang kedua, menentukan nilai terpulihkan atau RA. RA maksimal 550 juta untuk nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya 580 juta. Jadi yang dipakai adalah nilai pakainya 580 juta karena lebih besar. Yang ketiga, bandingkan CA dan RA atau uji penurunan nilai. CA-nya 600 juta lebih besar dari RA yaitu 580 juta. Jadi kesimpulannya terjadi penurunan nilai. Yang keempat, hitung kerugian penurunan nilai. Kerugiannya yaitu 600 juta dikurang dengan 580 juta. Selisihnya sebesar 20 juta. Jurnal pencatatannya pada 31 Desember 2003 adalah kerugian penurunan nilai sebesar 20 juta pada akumulasi kerugian penurunan nilai paten 20 juta. Selanjutnya, aset tidak berwujud bermasa manfaat tidak terbatas, termasuk goodwill. Yang pertama, pengujian penurunan nilai tahunan atau annual test. Yang kedua, penentuan unit penghasil kas kurang generating unit dikurang CJU. Yang ketiga, perhitungan penurunan nilai goodwill PSAK 48 atau IFRS 36. Contoh soal B2, perhitungan penurunan nilai goodwill. PT Akuisisi mengakuisisi PT Target dan mengakui goodwill sebesar 300 juta. Goodwill ini dialokasikan ke CJU. A. Pada 31 Desember 2024, rincian CJUA adalah nilai tercatat aset teridentifikasi tanpa goodwill sebesar 1,5 miliar 500 juta. Nilai tercatat goodwill 300 juta, nilai tercatat CJUA 1 miliar 800 juta. Nilai terpulihkan atau recoverable amount CJUA 1 miliar 650 juta. Jawabannya, yang pertama bandingkan nilai tercatat dan nilai terpulihkan CJU. 1 miliar 800 juta lebih besar dari RA CJU 1 miliar 650 juta. Jadi terjadi kerugian penurunan nilai. Yang kedua, hitung kerugian penurunan nilai CJU.
Kerugian sama dengan 1.800.000.000 dikurang dengan 1.650.000.000. Hasilnya sebesar 150 juta. Yang ketiga, alokasikan kerugian. Langkah 4A. Seluruh kerugian 150 juta dialokasikan untuk mengurangi goodwill. Goodwill setelah penurunan nilai 300 juta dikurang dengan 150 juta, hasilnya adalah 150 juta. Sisa kerugian yang harus dialokasikan ke aset lain adalah 0 rupiah, karena kerugian tidak melebihi goodwill. Terakhir adalah penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud. Penyajian aset tidak berwujud di laporan posisi keuangan atau neraca disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset tidak lancar atau non-current asset. Yang kedua, mencerminkan nilai buku bersih atau net book value, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Yang terakhir, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang pertama, kebijakan akuntansi, amortisasi penurunan nilai, informasi kuantitatif dan kualitatif penting lainnya. Oke, baik. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.